Perhatikan soal berikut. Diketahui kubus PQRS TUVW jika sudut antara PR dengan bidang PQVW adalah A, maka tangen daripada A adalah. Oke, di sini akan saya tampilkan gambar kubusnya biar lebih mudah. Oke, kita langsung saja buat garis PR-nya dulu. Berarti PR-nya di sini. P ke R kita hubungkan. Ya, jadi maaf ya kalau garisnya nggak lurus ya kan. Oke. Lalu kalau bidang PQVW di mana ya? PQVW berarti ini dia. Kita ganti tintanya. Oke, PQVW. PQVW. Jadi dia adalah bidang diagonal atau bidang yang posisinya miring melintasi tengah-tengah bangun tersebut. Nah, jadi kira-kira di sini dia. Jadi kalau nanti saya warnain, takutnya malah jadi jelek ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Nah, ini dia. Dia bilang, mana sudutnya? Maka, kalau kita mau mencari sudutnya antara garis dengan bidang itu, maka kita harus tahu dulu kemana sebenarnya si PR ini kalau diproyeksi ke bidang itu. Jatuhnya di mana? Baru nanti bisa kita tarik sudutnya. Nah, oleh sebab itu kita buat proyeksinya. Sebentar, ini saya tebalkan dulu. Biar ada pembedanya antara warna dengan garis. Oke. Nah, sekarang kita proyeksikan. Proyeksi daripada R pada VQ itu harus tegak lurus. Namanya proyeksi itu harus tegak lurus. Nah, kebetulan dia kubus sehingga sampingnya itu sama. Berarti karena ini sama panjang, ini menjadi segitiga siku-siku sama kaki yang QRV atau VRQ itu sama aja. Jadi itu adalah segitiga siku-siku sama kaki, di mana kalau diproyeksi R-nya, puncaknya itu berarti dia harus tepat di tengah-tengahnya. Ingat ya, ini kebetulan kubus. Kalau nanti soalnya bukan kubus, maka itu pasti berbeda. Nah, kalau diproyeksikan berarti jatuhnya kira-kira di sini. Oke, kita hubungkan Q pada R aksennya. Ini adalah R aksen. Jadi sekali lagi, kenapa proyeksinya di sini? Karena R diproyeksikan ke QV, di mana QV dan R itu adalah segitiga siku-siku sama kaki. Ibaratnya gambarnya seperti ini. Ini sama kaki, ini siku-siku, maka diproyeksi itu harus jatuh tepat di tengah-tengahnya. Ini sebanding juga, kira-kira seperti itu. Oke? Nah, ini saya hapus. Itu tadi hanya sebagai pengulangannya aja. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari berapa sebenarnya panjang PR. Nah, PR sendiri, oke, sebentar saya kecilkan dulu. PR sendiri itu adalah diagonal sisi. Diagonal sisi. Di mana diagonal sisi itu adalah sisi akar 2. Karena sisinya nggak dikasih tahu ya tetap saja kita pakai S akar 2. S akar 2 atau R akar 2 itu terserah teman-teman ya. Nah, untuk QV, ya kan? Untuk QV atau UR itu juga diagonal sisi. UR itu diagonal sisi. Cuman mungkin ada yang bertanya, untuk apa pakai UR? Nah, UR kita pakai untuk mencari RR aksen, di mana RR aksen itu adalah setengah dari UR. RR aksen itu adalah setengah dari UR. Maka ini menjadi setengah S akar 2. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita cari P ke R. P ke R boleh dibantu dengan Pitagorasnya ini. Ataupun, ya kan? Ataupun gak usah kita cari PR, bisa saja. Caranya bagaimana? Nah, di sini kan dia katakan sudut antara PR dan PQVW itu adalah A. Maka ini kita namakan sebagai A. Kita tulis dia sebagai A. Inilah A-nya. Berarti kalau kita pakai
yang mengandung miring dan depan. Apa kira-kira rumusnya? Kalau sin demi, berarti kita pakai sin demi. Sin A itu adalah depan per miring, ya kan? Depan per miring berarti depannya adalah setengah S akar 2. Miringnya adalah S akar 2. Berarti sin A itu adalah setengah. Atau berapakah yang sinusnya setengah? Sinusnya setengah adalah 30. Maka kita cari tangen A adalah berapa? Tangen A adalah tangen 30, yaitu 1/3 akar 3. Jadi ada jawabannya yang C. Nah, buat teman-teman yang pakai Pythagoras juga boleh. Mungkin ada yang pengen mencari. Cari dulu PR aksen. Itu dapat dari akar PR kuadrat dikurang R aksen kuadrat. Nah, itu terserah teman-teman. Jadi jawabannya itu adalah di C.